saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan Pak Prabowo ini mengundang berbagai macam tanggapan dari berbagai macam elemen, yang dimana beberapa tanggapan dari masyarakat itu berbeda-beda, tergantung SDM-nya juga dan tergantung pengetahuannya juga. Ada yang menganggap bahwa Pak Prabowo ini tidak paham dengan apa yang terjadi di Palestina sana. Dan juga ada yang menganggap bahwa Pak Prabowo ini tidak paham dengan situasi politik yang terjadi di Palestina sana. Dan yang lebih parah, Pak Prabowo dituduh-tuduh sebagai orang yang ingin menormalisasi kejahatan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Dengan pernyataan, kita tidak akan berhubungan diplomatik dengan Israel selagi Palestina dijajah atau selagi kezaliman ada di sana. Pernyataan ini sebenarnya selaras dengan kerajaan Saudi yang juga tegas di dalam hal ini memberikan pernyataan, kami tidak akan pernah menjalin hubungan diplomatik apapun dengan Israel apabila kondisi Palestina masih sama seperti sekarang. Dan tuntutan dari negara Arab ada 3 hal, teman-teman, yang dimana kemarin ini saya ungkapkan di video-video saya, cuman kalian mungkin tidak mau mendengar bagi yang membenci saya. Yang pertama, kerajaan Saudi menginginkan pembebasan terhadap Palestina, kemerdekaan terhadap Palestina, yang dimana mereka berhak untuk membangun negaranya yang beribu kota di Yerusalem. Ini tuntutan yang pertama dan tidak ada gangguan lagi. Terus yang kedua, diberikan hak untuk memproduksi uranium, yang dimana rakyat Palestina sana bisa bersatu untuk membangun kekuatan militer yang setara dengan negara-negara yang lain, terkhusus setara dengan Israel. Agar apa? Agar adanya stabilisasi antara kekuatan militer Palestina dengan Israel, dan juga bertujuan agar Palestina tidak kembali dijajah lagi. Terus yang ketiga, semua orang-orang Palestina yang sudah hijrah ke Amerika, hijrah ke Asia, hijrah ke Indonesia, ataupun hijrah ke negara-negara yang lain, mereka diharapkan untuk pulang dan membangun negaranya kembali, berkembang di sana dan sukses di sana. Perhatikan baik-baik, ini adalah 3 tuntutan dari kerajaan Saudi untuk mau berdiplomatik dengan Israel. Ada persyaratannya, tidak ujuk-ujuk kita ingin mengakui Israel, kita ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. No, tapi ada syarat-syaratnya untuk dipenuhi. Dan pernyataan itu diumumkan selalu oleh petinggi-petinggi Saudi dimanapun mereka berada. Menjalin hubungan diplomatik agar Palestina merdeka. Karena kalau ingin berperang, kita tahu sendiri kekuatan Israel 170.000 personil. Sedangkan orang-orang yang kalian anggap pejuang itu, hama itu, berapa di sana? Hanya 10 ribuan. Nggak nyampe 30 ribu kalau perlu. Nggak nyampe menurut beberapa peneliti. Jadi tidak sebanding memang. Jadi kelihatan yang dibantai itu siapa. Terus pernyataan Pak Prabowo yang mengundang kontroversi adalah di awal pembukaannya. Yaitu di bagian Pak Prabowo menyatakan dia akan mengakui Israel, akan begini begitu kepada Israel. Agar apa? Agar itu menjadi bujuk rayu sebenarnya untuk Palestina dihentikan dari penjajahan atau perang. Tapi apa, teman-teman? Ada orang-orang yang tidak mau ingin berhenti perang. Contohnya seperti Felix Xiao. Ketika MUI mencoba untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan Pak Prabowo akan menjalin diplomatik dengan Israel dengan beberapa syarat, yang menurut saya itu persyaratan yang bisa saja untuk dilakukan. Karena apa? Untuk mendamaikan kedua negara yang sedang berkonflik. Tapi ada pihak-pihak yang tidak mau damai, teman-teman, ya, tidak mau damai. Contohnya seperti Felix Xiao. Beliau memberikan postingan yang dimana kita akan baca postingannya.
Pertama-tama Felix Xiao memposting pernyataan dari MUI, yaitu jika Palestina merdeka, tak ada alasan Indonesia membenci Israel. Ya, Indonesia ini kan penghuninya bukan cuma Islam, teman-teman. Berbagai macam agama ada di Indonesia. Bahkan mereka juga menginginkan kemerdekaan bagi Palestina. Masalah benci atau tidaknya ini tergantung hati masing-masing. Kalau misalkan MUI mengajak kita tidak membenci Israel, yaitu hak mereka. Dan di sini ada lanjutannya di slide berikutnya, yaitu jika Israel tidak lagi menjajah, semua pasukan mundur dari Gaza. Semua tanah yang telah direbut secara paksa dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan Indonesia untuk membenci Israel, kata Sudarnoto dalam keterangan tertulis Rabu malam 27 Mei 2025. Jadi pernyataan ini dilontarkan oleh salah satu perwakilan dari MUI, yaitu Pak Sudartono. Entah Pak Sudartono ini mengerti, yang pasti di sini pernyataannya mengundang beberapa respon dari netizen, terkhusus dari Felix Xiao. Coba sekarang kita baca seperti apa tanggapan dari Felix. Yang pertama, teman-teman, bentar katanya. Ini sebenarnya MUI Pusat ngerti nggak sih masalah sebenarnya di Palestina itu apa? Dikasih tanda tanya, teman-teman. Atau Israel ini makhluk apa? Atau jangan-jangan belum sepenuhnya paham? Siap sih kita diundang kalau MUI dilengkapi data dan faktanya, juga sejarahnya. Mohon klarifikasinya, jangan sampai terkesan kita ini umat pembenci atau umat yang nggak paham apa-apa. Ini respon dari Felix Xiao. Dan sekarang saya juga akan memberikan tanggapan ya, yang dimana orang-orang bukan cuma kita membahas tentang Israel saja, tapi kita juga membahas tentang strategi damai, yang dimana juga ketika Nabi Muhammad SAW pernah berkonflik, pernah juga melakukan sulh Hudaybiyah ya, perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Apakah Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk tidak selalu berdamai, untuk selalu berperang? Nah, teman-teman, meskipun kelak kita memang akan berperang dengan orang Yahudi, cuman untuk saat ini, kalau kita melakukan perang-perang yang sampai saat ini menjatuhkan 52.000 lebih korban jiwa sampai video ini dibuat, apa yang terjadi di Palestina? Hancur, teman-teman. Sehancur-hancurnya, luluh lantah sekarang. Terus ditanya sama Felix Xiao tadi, apakah tahu MUI ini kepada siapa Israel, siapa Zionis dan lain sebagainya? Saya bukan berbicara masalah siapa mereka, tapi Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan sulh, perdamaian, perjanjian damai, yang dimana itu berhasil berdamai tanpa konflik, tanpa perang. Dan ketika Palestina merdeka, apakah kita akan berdamai juga dengan Israel? Pilihan. Misalkan Felix Xiao tidak mau berdamai dengan Yahudi, ya silahkan, perang saja sama-sama Yahudi, kerahkan semua pasukan untuk menghancurkan Yahudi. Kira-kira kapan? Kalau tidak mau berdamai, ditanya apakah MUI tahu dan punya data fakta tentang siapa Zionis atau siapa Israel atau siapa Yahudi? Ya beginilah, teman-teman, seolah-olah dia si paling tahu. Terus ketika ada temannya Ko Felix, yaitu Umar Mita. Ustadz Umar Mita pernah memberikan pernyataan bahwa tanah Syam, Palestina, tidak akan pernah bisa dimerdekakan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Perhatikan ini dengan baik. Temannya sendiri menyatakan seperti itu. Karena apa? Yang mendalangi perang adalah orang-orang Syiah Rafidah. Berpura-pura perang dengan Yahudi, Syiah Rafidah ini berhasil menghancurkan Ardus Syam. Mereka ingin menguasai Ardus Syam, teman-teman. Mulai dari Suriah. Apa yang terjadi di Suriah? Mereka mendanai Bashar al-Assad. Dan di mana Bashar al-Assad ini adalah orang-orang diktator yang dimana jahat, kejam, busuk. Intinya mereka ini menganggap diri mereka Tuhan di sana. Sampai patungnya dibuat, gambarnya dibuat. Lalu apa? Gambar dan patungnya disuruh sembah, disuruh sujud. Orang disuruh sujud kepada patung dan fotonya mereka, Assad ini. Syiah laknatullah. Dan untuk menduduki Suriah, Bashar al-Assad dibantu oleh 3 pasukan. Yang pertama dibantu Iran, jelas, karena memang Iran lah kepalanya. Terus yang kedua Hizbus Syaiton. Terus yang ketiga katanya Rusia. Ketiga pasukan ini membantu Bashar al-Assad untuk menghancurkan Suriah. Mereka ingin menguasai Suriah. Tidak berhasil di sana, teman-teman. Ya, tidak berhasil. Karena strategi baik dari politik ataupun militer di situ jelas berperang melawan yang benar-benar musuh. Musuh dalam selimut, yaitu Syiah. Akhirnya sekarang asetnya lari tunggang langgang, nggak tahu kemana sekarang. Itu pelajaran yang bisa kita ambil di Suriah, yang dimana dalang di situ adalah Syiah. Sama di Yaman, Houthi yang berulah, yang jadi korban siapa? Yaman. Houthi pura-pura nyerang ke Israel dan mendaratkan rudalnya di pinggiran-pinggiran Israel. Lalu Israelnya nyerang apa? Nyerang pusat kota Yaman. Jatuh banyak korban.
Bahkan bandara-bandara sampai tutup. Begitulah. Sama dengan 7 Oktober kemarin itu, 2023. Yang dimana kalau saya membaca komentar, ya, saya membaca komentar di postingannya Felix ini, sangat luar biasa, teman-teman. Mereka juga tidak tahu. Lalu bagaimana orang-orang Israel, misalkan nih, Palestina merdeka. Bagaimana dengan Israel untuk membayar 53.000 korban yang sudah meninggal, yang sudah mereka bantai? Ya, pembantaian ini terjadi karena apa? Ulah 7 Oktober tadi. Lalu bagaimana orang-orang Hama ini juga mengembalikan ribuan nyawa? Ya, kan ada datanya. Ini datanya. Ada ribuan nyawa yang juga melayang dari orang-orang Israel ketika mereka ini nyerang pinggiran-pinggiran Israel. Bombardir pinggiran-pinggiran. Berperang dengan tembok, berperang dengan jalanan, berperang dengan orang sipil. Hamanya. Nembak-nembak, habis itu mundur, balik. Gak tahu kemana. Bawa tawanan. Tawanan, bawa tawanan. Ribuan juga pembukanya mereka menumbalkan ribuan warga. Setelah itu puluhan ribu yang dibantai oleh Zionis. Agar kalian tahu, cantik. Strategi mereka ini cantik, teman-teman. Ya, nyawa manusia gak berharga bagi mereka. Gak perlu kita berbicara masalah kemanusiaan. Oh, kemanusiaan. Syiah itu membantu Palestina dengan nama kemanusiaan. Mereka punya hati nurani. Mereka itu punya tujuan untuk merdekakan. Apa ini, jutaan umat di Suriah sana dibantai oleh orang Syiah. Dari zaman dahulu, dari zaman orang-orang Zionis ini belum punya tanah. Perhatikan baik-baik, orang Zionis belum punya tanah, belum punya negara, masih mereka menjadi golongan yang wirawiri kesana-sini, minta tanah kepada pemerintahan Palestina. Setelah diberi, mereka menjadi penghancur. Sama, teman-teman. Orang Syiah jauh sebelum itu, dari dulu, juga melakukan berbagai macam kerusakan. Dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan sampai Hasan wal Husain. Yang menjadi dalang kehancuran Islam adalah orang-orang Syiah. Yang menikam Umar dengan pisau beracun adalah Syiah. Apa yang terjadi? Diagung-agungkan sekarang Abu Lu'lu'ah oleh orang-orang Syiah. Karena apa? Berhasil membunuh Umar. Terus Utsman bin Affan sampai Ali bin Abi Thalib. Semua tidak lepas dari campur tangan Yahudi dan Majusi. Yang dimana kedua agama ini, penyembah api ini ya, Majusi ini, berkolaborasi dengan Yahudi untuk membuat faham Syiah. Dan akhirnya apa? Islam pecah di dalam konflik-konflik perang saudara yang mereka lah pelopornya. Lalu tiba-tiba muncul sekarang orang-orang penormalisasi Syiah, menganggap Yahudi musuh. Tapi mereka tidak menganggap bahwa Syiah juga musuh. Musuh yang sejak awal sudah dibentuk oleh Yahudi dan Majusi. Asal kalian tahu kenapa saya sangat getol ketika pembahasan ini, pasti saya mengait-ngaitkan dengan Syiah. Karena di Iran sana, perhatikan baik-baik, Netanyahu tahu bahwa Iran adalah otak penggerak dari berbagai macam milisi Syiah, entah Houthi, Hama, ataupun Hizbut Syaiton, atau Bashar Assad juga, ya. Keempat ini digerakkan oleh Iran. Netanyahu tahu bahwa Iran lah penggeraknya. Tetapi apa? Tidak berani mereka menyerang Iran. Perhatikan teman-teman, di Iran sana kemarin tahun 2022 beberapa ulama Sunni, ya, beberapa imam Sunni diculik dan dibunuh. Masuk berita. Gak jauh dari itu beberapa masjid Sunni dibombardir, dihancurkan, dibongkar, sampai-sampai orang-orang Muslim Sunni sholat di pinggiran jalan untuk berjemaah. Tapi asal kalian tahu, sinagog Yahudi di Iran sana bebas dibangun tanpa gangguan apapun. Berdiri megah dan mereka berangkul-rangkulan dengan Yahudi. Kepada Muslim Sunni, orang-orang Iran ini membenci, menzolimi, bahkan tega membunuh. Sebagaimana mereka ini tega membantai ya jutaan umat Sunni di Ardus Syam. Jadi kalau mau berbicara masalah Felix sok meninggikan diri. Apakah tahu bagaimana orang Yahudi? Apakah Anda juga tahu bagaimana orang-orang Syiah itu? Ya, kalau Anda ingin berbicara, kalau antum ingin berbicara masalah Yahudi, masalah penjajahan, lihat juga Bashar Assad yang menjajah tanah Suriah, yang membantai jutaan umat Sunni di sana. Coba kalau ingin membahas tentang Palestina, bahas juga Syiah. Pasti orang-orang seperti Felix, orang-orang seperti pendukung Hamas, siapapun orangnya, tidak akan mau membahas tentang Syiah. Gak akan mau mereka. Karena apa? Kalau dibahas kesesatan Syiah, kalau dibahas masalah kebobrokan Syiah, umat akan melek bahwa dalang dari kehancuran Ardus Syam adalah orang-orang Syiah. Berpura-pura dengan Yahudi untuk menghancurkan Ardus Syam.
Gak akan mau. Ya, kalau memang mau bertemu dengan MUI, coba bahas juga Syiah, bahaya takyahnya Syiah. Jadi ini menjadi kunci teman-teman, bahwa memang orang-orang yang mengaku sebagai pendukung kemerdekaan melalui perang yang dilakukan oleh Hama, mereka ini juga tidak mau membahas tentang Syiah, ya, karena Syiah pahlawan bagi mereka, mujahid bagi mereka. Syiah Rafidhah adalah pelopor kemerdekaan. Di bagian ini saja Felix dengan Umar Mita pun tidak sependapat. Tapi apa? Ya beginilah faktanya. Mereka tidak akan mau membahas tentang kebobrokan Syiah. Yahudi terus dibahas. Apakah mengakhiri perang? Oh enggak. Mau meskipun berteriak Yahudi, iblis, Yahudi ini itu. Apakah perang berakhir? No. Apa strategi yang ingin mereka lakukan ini? Sampai apa? Sampai detik ini tidak ada jalan keluar untuk memerdekakan. Kecuali dengan memvideo. Penderitaan di Palestina di video. Lalu apa? Galang donasi. Memerdekakan dengan cara galang donasi. Di video penderitaan anak-anak yang kelaparan, kesedihan, kehilangan rumah, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, dan lain sebagainya. Di video, di-upload pakai iklan di YouTube, galang donasi. Dengan galang donasi bisa memulihkan Palestina. Pikir. Dalang dari kehancuran Syam adalah Syiah Rafidhah. Pelajari itu lagi. Masalah ucapan Pak Prabowo ini sejalan dengan pernyataan kerajaan Saudi yang dimana tidak akan berdiplomatik dengan Israel sampai Palestina berdiri. Kita lihat sebagaimana sejauh apa kekuatan diplomatik. Waduh, dikira Indonesia merdeka tanpa diplomatik. Dipikir lagi itu. Ya apapun pendapat kalian, yang namanya Syiah di Indonesia ini sudah jutaan dan mereka juga bertakyah akan membentur-benturkan kita sesama Sunni. Tapi saya akan terus memerangi apapun alasannya.